itu saya berprofesi sebagai karyawan biasa Pak di salah satu perusahaan fast moving consumer good. Tetapi sayangnya sekitar tahun 2006 tahun 2007 saya mengalami obesitas sampai mencapai berat 108 kilo. 108 kilo? Iya. Wah, masih kalah saya ya. Dan sudah mulai mengalami gangguan kesehatan Pak. Dan saya memutuskan melakukan cek lab lengkap. Kemudian hasilnya oleh dokter didiagnosa saya menderita pradiabetes tipe 2. Ditambah lagi saya punya riwayat asma alergi sehingga hampir setiap malam saya mengalami gangguan tidur Pak. Masya Allah. Ini menjadi turning point buat saya untuk merubah hidup saya, baik dari sisi kebiasaan apa yang dimakan ataupun aktivitas fisik. Itu berapa tahun yang lalu Pak? Yaitu sekitar tahun 2007-2008 Pak. Sekitar 8 tahun yang lalu ya? Lebih dari 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya? Iya. Oke. Terus Bapak begitu keras sehingga menjadi seperti ini ya, ini kan atlet nih Pak, Iya. seorang atlet, trainer kan ya. Itu apa yang Bapak lakukan? Tekad yang kuat, latihan atau apa Pak? Jadi, Bisa diceritakan kepada pemirsa Pak? pada awalnya saya belajar secara otodidak Pak, yaitu dengan hanya mengatur makan dan mulai berolahraga atau beraktivitas fisik secara reguler. Penurunan yang saya alami juga bertahap sekali ya, mula-mula yang paling signifikan di 3-6 bulan pertama saya ingat sekali itu sekitar 10 kilo Pak. Sampai akhirnya tahun 2010 saya benar-benar memutuskan alih profesi menjadi seorang personal trainer sampai hari ini Masya Pak. Allah, luar biasa. Jadi nanti bisa Pak Ferry ceritakan kepada teman-teman pemirsa kira-kira trik apa yang bisa pemirsa ataupun teman-teman bisa lakukan. Itu kan 105 kilo tuh Pak, luar biasa. 108. Dalam 108 dalam Iya. rangka berapa bulan, berapa tahun itu? Ya, sampai mengalami berat badan normal itu 2 tahun lebih Pak. 2 tahun lebih, dan Ya. itu bertahan kan sampai dengan sekarang ya? Alhamdulillah. Ya mungkin bisa diceritakan Bapak Ya. ke pemirsa atau teman-teman supaya Ya. trik apa, langkah apa, kiat apa yang kita lakukan Ya. supaya bisa bertahan seperti yang luar biasa nih badan Pak Ferry. Ya. Jadi pola hidup sehat itu sebenarnya komponennya cuma 3. Yang pertama adalah mengatur apa yang masuk atau kita lazim menyebutnya diet. Kemudian mengatur apa yang keluar, kita lazim menyebutnya aktivitas fisik, di mana di situ termasuk olahraga. Dan yang terakhir adalah mengatur istirahat. Di urutan yang paling mudah tetap mengatur istirahat. Jarang sekali biasanya kita tidak tidur 6 atau 8 jam per hari. Biasanya tidak ada key issue yang terjadi di pengaturan istirahat Pak. Kalaupun sesekali kita begadang karena satu hal pekerjaan, itu kan hanya terjadi sesekali, tidak secara reguler. Jadi saya tidak akan membahas perihal istirahat secara detail ya Pak, karena biasanya semua orang tahu. Iya. Yang kedua, mengatur apa yang keluar melalui aktivitas fisik. Jadi di sini jawabannya tidak ujuk-ujuk harus olahraga Pak, tetapi jarang kita sadari bahwasannya kita ada di gaya hidup tidak aktif. Buktinya adalah kalau kita hitung 24 jam sehari, ternyata aktivitas tidur dan duduk kita itu hampir mencapai 18 sampai 21 jam Pak. Artinya jarang sekali orang menyadari bahwasanya dia hanya aktif 3-4 jam saja sehari. Ini identik dengan apa yang keluar. Baru yang bagian paling menantang atau tersulit adalah mengatur apa yang masuk. Ya. Ya. Makanya di ayat-ayat sebentar, ya. sebelum mengatur ada yang masuk ke kapan nih, memang sulit nih Pak di gaya hidup kita, pola hidup. Apalagi kalau kita seorang bisnismen, seorang mahasiswa kan kita suka diajak ditraktir makan-makan yang